Halo Bolo, Sobat Volcanovlog dan pemirsa dimanapun berada. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera. Saya akan kembali memperbarui informasi gempa tektonik secara khusus terkait kegempaan yang terjadi di wilayah Yogyakarta dan Pacitan dalam 1-2 hari terakhir. Sepanjang Selasa 10 Februari 2026 hingga pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, terdapat fakta cukup menarik terkait tingginya intensitas gempa tektonik di jalur sesar, opak, dan zona subduksi di Samudra Hindia. Sekurangnya dalam 12 jam terakhir pada hari itu terjadi 7 kali gempa tektonik sesar, opak, dan zona tumbukan tektonik palung di Samudra Hindia. Gempa-gempa itu mulai dari yang tidak terasakan hingga agak terasa oleh manusia di sejumlah lokasi. Terbaru gempa tektonik darat terjadi pukul 14.22 waktu di sebagian barat di titik koordinat 7,87 derajat lintang selatan dan 110,5 derajat bujur timur. Magnitudo 1,3, kedalaman 14 km, berlokasi 17 km sebelah timur dari kota Bantul. Sebelumnya gempa tektonik magnitudo 2,2 terjadi di koordinat 8,37 derajat lintang selatan dan 110,24 derajat bujur timur. Jarak dari pusat kota Bantul sekira 57 km di sebelah selatan atau sudah masuk zona perairan Samudra Hindia di kedalaman 74 km. Gempa bermagnitudo 3,6 berpukul 11.44 waktu Indonesia bagian Barat berlokasi di koordinat 9,30 derajat lintang selatan dan 110,26 derajat bujur timur berjarak 142 km selatan Parangtritis di kedalaman 5 km. Di selatan Gunung Kidul pada pukul 12.24 waktu Indonesia bagian Barat berjarak 137 km terjadi gempa tektonik di zona tumbukan lempeng bermagnitudo 2,7. Koordinat epicenter di 9,20 derajat lintang selatan dan 110,39 derajat bujur timur pada kedalaman 10 km. 20 menit sebelumnya gempa di lokasi berdekatan bermagnitudo 3,4 pada kedalaman 36 km. Koordinat epicenter di 9,27 derajat lintang selatan dan 110,26 derajat bujur timur. Di wilayah Pacitan, tepatnya di pesisir selatan berjarak 150 km barat daya pusat kota Pacitan, terjadi gempa bermagnitudo 3,3 pada pukul 11.44 waktu Indonesia bagian Barat. Gempa-gempa di zona subduksi dan zona megatrust ini menarik dicermati karena melengkapi gempa kuat 27 Januari dan 6 Februari 2026 di Pacitan dan Gunung Kidul. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam laporannya mencatat hingga 10 Februari 2026 terjadi 37 kali gempa susulan atau aftershock dari zona yang sama di Pacitan. Sekedar kilas balik, gempa tektonik cukup kuat menyentak wilayah tengah Pulau Jawa Jumat dini hari 6 Februari 2026 pukul 01.06 waktu Indonesia bagian Barat. Data menunjukkan magnitudo gempa 6,4 berpusat di perairan selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada kedalaman 10 km. Efek gempa tektonik secara umum membangunkan hampir semua warga di wilayah Pacitan, Trenggalek, Blitar, Wonogiri, Ponorogo, Solo hingga hampir semua area Yogyakarta. Kerusakan ringan hingga sedang dilaporkan menimpa sejumlah bangunan di Kecamatan Pundong, Jetis, Imogiri, dan Kasian di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kerusakan bangunan dilaporkan juga terjadi di Blitar dan Pacitan di wilayah yang paling dekat dengan sumber gempa. Gempa Pacitan ini memberi kejutan baru setelah 27 Januari 2026 gempa tektonik darat juga terjadi di kabupaten yang sama. Peristiwa di pagi hari itu disusul gempa tektonik darat dan dangkal bermagnitudo 4,4 di bagian utara sesar opak dekat perbatasan Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Gempa sesar opak ini diikuti ratusan gempa susulan atau aftershock di hari yang sama dan hari berikutnya. 3 peristiwa gempa tektonik kuat dalam kurun waktu 2 pekan terakhir ini memberi peringatan serius kemungkinan bahaya lebih besar di kemudian hari. Gempa Pacitan 6 Februari dalam telaah awal mengutip tulisan geolog Ma'ruf bin Sudibyo di jurnal Ekliptika adalah gempa subduksi. Terjadi di zona pergesekan antar lempeng Australia di sisi bawah dan mini lempeng Sunda yang jadi bagian lempeng Euroasia sebagai alas Pulau Jawa. Area ini masuk apa yang disebut zona megatrust. Titik episentrumnya sekira 90 km di sebelah selatan kota Pacitan. Penjelasan BMKG menyebutkan mekanisme pemataan batuan di sumber gempa Pacitan magnitudo 5,9 atau 6,4 adalah
naik miring atau oblique thrust yang khas di zona megatrust. Namun gempa bumi ini kembali mengingatkan pada kita semua, ada zona megatrust yang aktif di sekujur lepas pantai selatan Pulau Jawa, zona yang mampu melepaskan gempa bumi besar disertai tsunami yang merusak. Gempa megatrust secara teoritis adalah gempa bumi dengan kekuatan besar yang terjadi pada zona subduksi di sepanjang batas lempeng konvergen destruktif di mana satu lempeng tektonik tertekan di bawah lempeng yang lain. Gempa ini adalah gempa bumi antar lempeng yang paling kuat di planet ini dengan besaran momen yang dapat melebihi angka 8 hingga 9. Istilah megatrust merujuk pada gabungan antara mega yang berarti besar dan thrusting yang merujuk pada mekanisme gempa bumi yang naik ke atas dan berpotensi memicu tsunami. Sejak tahun 1900, gempa bumi berkekuatan 8 atau yang lebih besar dianggap sebagai gempa bumi megatrust. Tidak ada jenis lain yang dikenal sumber terestrial dari aktivitas tektonik yang telah menghasilkan gempa bumi lebih dari skala seperti ini. Patahan dorong yang menyebabkan gempa megatrust seringkali terletak di dasar palung samudra, dan dalam kasus seperti ini, gempa bumi dapat secara tiba-tiba menggeser dasar laut ke dalam wilayah yang luas. Akibatnya, gempa bumi megatrust seringkali menimbulkan tsunami yang jauh lebih merusak dibanding gempa itu sendiri. Tsunami tersebut dapat melintasi cekungan lautan hingga menghancurkan wilayah yang jauh dari lokasi gempa aslinya. Gempa bumi megatrust dapat berlangsung selama 5 hingga 7 menit atau dalam kasus lain berlangsung lebih dari 10 menit seperti pada peristiwa gempa bumi Sumatera 2004 yang berlangsung hingga 10 menit lamanya. Contoh gempa bumi megatrust adalah gempa bumi Tohoku Jepang 2011, gempa bumi Alaska 1964, dan gempa bumi Chili 2010 yang menyebabkan tsunami dahsyat dan kerusakan dalam ukuran yang luas. Demikian Bolo, Sobat Vulkan Vlog dan pemirsa dimanapun berada, update perkembangan kegempaan tektonik di selatan Jawa sebagai pengingat pada kita semua betapa rentannya wilayah yang kita tinggali ini. Informasi ini tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, bukan kabar sensasional tetapi fakta realitas di mana kita hidup dan sama-sama tinggal. Pemahaman akan mitigasi kebencanaan, kesiapan struktur rumah tinggal, tempat kerja, bangunan publik menjadi syarat penting guna menghindari jatuhnya korban. Sekali lagi, semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Salam sehat, salam tangguh.